Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus sekalian, manapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, saya beri judul sharing pada hari ini yaitu Kisah Para Rasul 29. Ya, Anda tidak salah, sekalipun Anda tidak menemukan pasal tersebut di kitab Kisah Para Rasul. Saya akan menjelaskan dan mencoba untuk memberikan pemahaman satu persatu secara bertahap sampai Anda mengerti apa maksud dari Kisah Para Rasul 29 ini. Saya awali pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perhatikan ada kata kuasa. Dalam bahasa Yunani, kata kuasa dituliskan sebagai dunamos atau dunamis. Artinya adalah tenaga, kekuatan, mujizat, kekuatan yang penuh, tenaga yang tidak setengah-setengah. Atau apa? Sesuatu yang berdaya ledak tinggi, sesuatu yang mempunyai kekuatan yang besar. Dari dunamis ini lahirlah kata dinamit. Dinamit yaitu bahan peledak yang besar, bahan peledak yang bisa meledakkan bangunan atau gedung bertingkat yang tinggi. Kita tahu kalau melihat berita-berita ada peledakan gedung bangunan bertingkat, biasanya menggunakan dinamit yang ada diatur dengan waktu yang mundur sampai dinamit itu meledak. Dinamit mempunyai daya ledak yang tinggi, menghancurkan gedung bangunan yang bertingkat atau menghancurkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Dunamis juga melahirkan kata dinamo. Dinamo yaitu uh, suatu benda yang menggerakkan mesin. Satu benda yang menghasilkan perputaran mesin. Contohnya adalah di sepeda motor atau di sanyo, di pipa air. Selalu ada dinamo. Kalau tidak ada dinamo, tentu eh, pompa air tersebut tidak akan berputar. Artinya apa? Kita anak-anak Tuhan diberi kekuatan penuh, diberi kuasa, diberi energi, diberi tenaga penuh untuk melakukan banyak hal, untuk kita melakukan mujizat, untuk kita melakukan segala sesuatu. Kita menerobos kebuntuan-kebuntuan, kita menghancurkan segala sesuatu yang menghambat, kita menerobos segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Semua kebuntuan-kebuntuan kita terobos. Kita diberi kuasa bukan untuk melakukan hal yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Anda dan saya diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melakukan segala sesuatu yang besar. Ketika kita berdoa, mujizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang dalam kondisi tidak berdaya dikuatkan. Ketika kita berdoa, situasi yang tidak ada menjadi ada. Kurangan diubahkan menjadi kelimpahan. Ketika kita berdoa, semua yang kelihatannya buntu dijadikan lancar. Karena kita memiliki kuasa dari tempat yang mati. Kita bukan pribadi yang biasa-biasa lagi. Karena kita mengikut Kristus yang luar biasa. Ketika Yesus Kristus mati, dia sepertinya gagal. Tetapi ketika dia bangkit, dia mengalahkan semua perkataan-perkataan yang sinis, bahkan perkataan-perkataan yang mengatakan tidak mungkin. Sampai satu kali ketika dia naik, dia curahkan Roh Kudusnya. Itu menghancurkan berbagai hal yang berkata tidak mungkin. Dan Roh Kudus itu yang dicurahkan kepada kita, kepada diri kita setiap masing-masing, pada diri saya, diri Anda. Itu yang membuat kita melakukan berbagai hal yang menurut dunia tidak kita bisa lakukan. Karena kita punya kuasa, kita punya kekuasaan, kita punya
daya ledak yang tinggi yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibuka dengan pernyataan bahwa kamu akan menerima kuasa. Dan kita tahu di kisah-kisah selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, rasul-rasul pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, mereka melakukan banyak hal yang luar biasa, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari Rasul Petrus yang berkhotbah di depan 3.000 orang dan mereka bertobat. Dan juga satu kali ada seorang bernama Filipus jadi didorong oleh Roh Kudus ketika ada sida-sida atau pegawai tinggi pejabat dari Ethiopia naik kereta dan membaca sebuah kitab. Roh Kudus mendorong kepada Filipus, datangi orang itu. Ketika dia mendatangi, Filipus berkata, Anda membaca kitab yang bernama kitab Yesaya dan jelaskan segala sesuatunya. Saat itu juga sida-sida Ethiopia itu dibaptis oleh Filipus. Dan tidak lama setelah dibaptis, Filipus kemudian dalam sekejap mata sudah ada di kota lain secara tak terduga. Rasul Petrus pun demikian. Eh, bayangannya, tulis dalam firman Tuhan, dapat menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Rasul Petrus berjalan, ada begitu banyak orang sakit. Karena tidak mungkin tangannya menumpangkan satu persatu. Bayangannya ketika kena orang sakit, sembuh. Juga satu kali Rasul Petrus di penjara, di bawah penjagaan 16 orang. Artinya satu regu ada 4 orang dan ada 4 lapis penjagaan. Berarti ada 16 orang. Tangannya sendiri dibelenggu. Tapi malaikat Tuhan datang kepada dia. Menepuk bahunya pada malam hari ketika dia tertidur. Seketika terlepaslah belenggu yang ada di tangan. Dan pintu penjara pun terbuka dengan sendiri. Petrus bisa keluar. Rasul Paulus di penjara di dalam tahanan bersama dengan Silas. Satu malam mereka berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan suara yang mungkin biasa-biasa, tapi kapasitas suaranya itu terdengar di kerajaan surga. Tiba-tiba terjadi gempa bumi tangannya. Tangan yang terbelenggu itu lepas rantai belenggunya dan mereka bebas. Alam itu juga. Ada banyak kisah-kisah yang lain. Ada Stefanus yang ketika dia berbicara wajahnya berubah, bercahaya, membuat orang yang menuduhnya menjadi ketakutan. Dan ketika dia dilempar batu, Stefanus melihat ke langit, surga menanti. Dan dia berkata, Tuhan, aku siap masuk surga, ampuni mereka yang menghukum aku, yang berbuat jahat kepada aku. Di dalam nama Yesus dan Stefanus masuk ke dalam kerajaan surga setelah dia dihukum mati oleh orang-orang yang membenci dia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyatakan kita diberi kuasa. Kemudian kita melihat perjalanan para rasul di pasal demi pasal berikutnya. Mereka melakukan banyak mujizat, mereka melakukan banyak tindakan yang luar biasa. Karena kuasa itu dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Kita lihat bagian terakhir dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan berkata, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kitab Kisah Para Rasul diakhiri oleh perjalanan Paulus yang sampai di sebuah pulau bernama Malta. Di pulau itu dia sempat digigit oleh ular dan dia sembuh. Dan tidak lama setelah dari Pulau Malta itu dia berlayar lagi dibawa ke kota bernama Roma. Kota Roma itu dia memberitakan Injil firman Tuhan di hadapan orang-orang Yahudi dan orang yang lain juga. Firman Tuhan berkata, dia tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya.
dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang Tuhan Yesus Kristus. Sudah begitu saja. Seakan-akan kitab ini menggantung. Nggak jelas akhirnya. Tidak jelas bagaimana berikutnya yang terjadi. Seakan-akan kitab ini berakhir begitu saja tanpa kejelasan. Mengapa demikian? Karena seharusnya yang melanjutkan kisah para rasul itu adalah Anda dan saya. Kita ini adalah para rasul berikut. Kita ini adalah penerus kitab kisah para rasul. Anda dan saya adalah penulis kitab kisah para rasul 29, kisah para rasul 30, kisah para rasul 31, sampai ke 100, ke 1000, dan seterusnya. Karena sebenarnya kitab kisah para rasul tidak pernah berhenti, tapi terus menyatakan diri melalui kehidupan kita semua. Anda dan saya adalah para rasul di akhir zaman ini. Kita adalah rasul di keluarga, bagi keluarga kita. Ketika keluarga Anda dalam kondisi bermasalah dan Anda berdoa bagi keluarga Anda adalah rasulnya. Ketika anakmu sakit dan kamu berdoa buat kesembuhannya, Anda adalah rasul bagi keluargamu. Ketika keluargamu dalam permasalahan dan kamu berdoa bagi keluargamu, bagi suami Anda, bagi istri Anda, bagi anak-anak Anda adalah rasul. Ketika di lingkungan pekerjaan, Anda melihat situasi yang tidak baik, tidak mendukung, dan Anda berdoa bagi lingkungan pekerjaan itu, Anda adalah rasul bagi dunia kerja. Ketika di sekolah, Anda berdoa bagi teman-temanmu, itu adalah bukti bahwa kamu juga adalah rasul bagi sekolahmu, bagi lingkungan di sekolah. Demikian juga di berbagai hal yang Tuhan tempatkan dimanapun. Ketika kita menjadi berkat, kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang punya kuasa, bukan cuma yang diam-diam aja. Kita adalah para rasul berikutnya yang menulis rangkaian dari kitab kisah para rasul yang tidak pernah berhenti. Ialah kita adalah penerus, pelanjut dari kitab kisah para rasul. Karena itu, kisah para rasul tidak boleh berhenti. Kita menuliskan kisah para rasul 29 sebagai kelanjutan dari kisah para rasul. Bahkan sampai yang kesekian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya jadi berkat bagi kita semua dan memotivasi kita menjadi pengikut Kristus yang mempraktekkan kuasa dari kerajaan surga dengan tidak biasa-biasa saja. Tapi kita adalah pengikut Kristus. Ikuti teladan Kristus. Meneruskan jejak para rasul. Jadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kita. Puji Tuhan, salam dari saya Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.